Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu TFL dan Bapak Ibu Kurvas ya. Kita lanjut di eh, pengisian SIM ya, tutorial pengisian SIM Sanimas tahap 2 ya. Kita sambung yang kemarin yang parti 1, sekarang parti 2. Kita login memakai akun TFL. Dan kemarin itu ada 4 permasalahan. Yang pertama itu adalah pengisian upload dokumen RKM. Yang kedua pengisian barjas yang setelah kita klik tidak sesuai dengan yang ada ya, isian yang ada. Setelah itu lahan pemanfaat, dan setelah itu kita cek dulu perubahan kontrak. Oke, kita langsung aja di permasalahan yang keempat. Itu sudah diperbaiki ya oleh programmer kami. Jadi yang pertama kita buka dulu di penyusunan RKM. Oke, ini sudah kami uji coba ya untuk penyusunan RKM. Nanti silahkan diisi tanggalnya. Ini sewaktu kami uji coba, dan silahkan diupload dokumen dan foto dan berita acara. Setelah itu disubmit dan data akan tersimpan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya di tahapan pelaksanaan, yaitu pengadaan barang dan jasa. Setelah kita klik, oke, seperti ini akan sesuai ya dengan pilihan submodul tadi. Kita klik akan sesuai dengan isinya, pengadaan barang dan jasa. Silahkan di input ya Bapak Ibu ya. Dan ini sudah tersimpan. Berarti udah 2 masalah yang sudah selesai. Kita lanjut ke perubahan kontrak. Untuk perubahan kontrak ini kurang lebih sama, juga sudah selesai ya. Kalau memang ada terjadi perubahan kontrak silahkan diisi, kalau memang tidak biarkan kosong aja, nggak perlu diisi. Oke, lanjut ke kemarin lahan pemanfaat ya. Untuk lahan pemanfaat sudah bisa kita input. Sebentar, kita pause dulu. Oke, data yang sudah ada ini dibaikkan saja. Kita coba menginputkan atau menambahkan penerima manfaat. Yang pertama adalah silahkan di yang pertama adalah kita silahkan memasukkan nama kakak ya, atau kepala keluarga ya. Kita ulang lagi, misalnya Sarmidi, dan jangan lupa nomor KTP atau NIK 16 digit. Oke, dan nomor kartu keluarga. Selanjutnya silahkan dimasukkan koordinat, dan data koordinat ini silahkan diminta ke TFL teknik. Ini sebagai contoh aja ya Bapak Ibu.
Oke, selanjutnya luas lahan. Jadi luas lahan ini adalah luas lahan pembangunan sarana sanitasi kita, bangunan dan septic tanknya. Oke, kita ambil aja 25 meter persegi. Selanjutnya status lahan, silahkan dipilih. Ini ada, terdapat badan air penerima, biasanya ada ya sumber air yang di rumah itu. Kontur lahan, apakah datar atau miring, silahkan dipilih. Akses menuju lahan, jalan setapak, jalan lingkungan, biasanya jalan lingkungan. Tekstur lahan, silahkan dipilih, dan jenis sarana dan prasarana yang terbangun. Ini ya, biasanya sih tangki septik dan bilik. Kalau memang ada yang lain silahkan dipilih. Selanjutnya jumlah septik 1, jumlah bilik 1. Kalau memang lebih, silahkan diisi berapa jumlahnya. Selanjutnya untuk penerima jumlah kakak penerima manfaat ya. Ini yang ditanya kakak, silahkan nanti tanyakan ke penerima manfaat. Dalam satu rumah itu berapa kakak? Ada yang 1 kakak, ada yang 2 kakak. Kita ambil contoh aja, satu rumah itu ada 2 kakak. Kalau 1 silahkan diisi 1. Jumlah penerima manfaat ini adalah jiwa. Misalkannya 7 jiwa. Jumlah perempuan, kebetulan di rumah tersebut ada 4 perempuan. Dan untuk ibu hamil tidak ada, batuta tidak ada, jumlah balita stunting tidak ada, jumlah disabilitas tidak ada. Oke ya, ini baru data 1 kakak penerima manfaat. Selanjutnya Bapak Ibu silakan diupload foto-foto yang diminta sesuai dengan keterangannya ini. Kita contoh aja satu, kita ambil fotonya sebagai contoh. Dan untuk yang lain kurang lebih sama ya, foto 100, foto bangunan 100 dan penerima manfaat maksimal 10 mega ya. Foto upload foto rumah penerima manfaat dan sarana sanitasi terbangun. Setelah itu kita submit. Ini kurang 1 angka lagi KTP nya, kita submit. Oke, berarti di nomor 7 ya, kita reset dulu ini. Oke, ini yang kita input tadi. Begitu seterusnya. Dan untuk penerima manfaat atau kakak yang lain silahkan dipencet tambah lokasi, pengisiannya seperti tadi. Berarti sudah clear pengisian penerima manfaat. Oke, sebentar saya pause dulu. Lanjut ke modul selanjutnya, data kontrak dan pelaku program. Dan ini juga harus hati-hati ya Bapak Ibu ya, karena memang ada kejadian banyak data di data kontrak ini yang kurang atau tidak lengkap rata-rata ya. Oke, untuk tanggal mulai kontrak silahkan diisi, misalnya 27 Mei. Untuk kontraknya itu biasanya 90 hari. Mei, Juni, Juli, Agustus. Berarti 26 Agustus. Ranknya antara 90 sampai 120 hari, tergantung isi yang tertera di data kontrak, dokumen kontrak. Selanjutnya, apakah teknologi yang dipakai, silahkan dipilih.
biasanya sih tangki septik dan bilik. Dan volume ini atau unit ini berapa rencana yang akan dibangun untuk desa tersebut. Bisa jadi 25 KK, 25 unit untuk 35 KK. Jadi tergantung lokasi masing-masing atau desa masing-masing. Ada juga yang membangun 35 untuk 35 KK, ada juga yang membangun 21 unit untuk 35 KK. Berarti ada di rumah tersebut ya, di pemanfaat tersebut satu rumah 2 KK. Oke, di sini kita ambil aja 25 unit untuk melayani 35 KK. Selanjutnya, ini opsi teknologi 1 ya. Untuk opsi teknologi 2, kalau memang tidak ada, silahkan dipilih tangki septik dan volumenya 0. Kenapa? Karena opsi teknologi 2 ini wajib kita isi agar data kita terisi 100%. Kalau memang ada dua opsi, silahkan dipilih. Misalnya opsinya individual, misalnya ada 1 unit, ya silahkan diisi. Tapi kalau hanya memang teknologinya hanya 1, tangki septik dan bilik, otomatis ini disamakan yang opsi teknologi 2. Setelah itu di input angka 0 saja. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya itu adalah pendanaan APBN dan swadaya. Jadi tolong dipisah nanti. APBN ini adalah pendanaan murni yang dari APBN 350 juta. Oke. Yang pertama adalah untuk yang material itu maksimal 65%, untuk yang upah maksimal 30%, dan untuk operasional maksimal 5%. Jadi Bapak Ibu untuk melakukan pengisian ini silahkan dicek atau dicek kembali ke dokumen kontrak Bapak Ibu, dan di sana sudah ada nilai-nilainya. Oke, kita ambil aja contoh di sini ya. Kalau yang pertama adalah material, bahan, mesin, dan pengolahan sampah. Berarti ini termasuk ke semuanya, material, bahan, mesin, pengolahan sampah. Kalau untuk sanitasi, untuk yang sanimas, mesin pengolahan sampah tidak dipakai, berarti jatuhnya material dan bahan. Jadi seluruh material dan bahan penginputan rupiahnya di sini. Oke, kita ambil saja sebagai contoh ya. Sebagai contoh untuk material dengan 65% dari 350 juta, $227.500.000. Selanjutnya upah dan alat kerja 30% ya. 30% 105 juta, ini maksimal ya. Kalau memang berbeda dari yang ini, sesuai dengan penyusunan RKM Bapak Ibu. Jadi silahkan dicek RKM-nya. Untuk biaya operasional itu 17,5. Ini kurang lebih standar idealnya. Material 65%, upah 30%, operasional 5%. Oke ya. Selanjutnya ini sudah fix ya, ini tetap 0. Dan untuk swadaya diisi jikalau ada swadaya masyarakat yang dimasukkan ke dalam dokumen data kontrak. Jadi ini kalau memang tidak ada, biarkan saja 0 ya. Dan nilai kontraknya ini tidak bisa kita edit karena sistem akan menghitung sendiri sama yang seperti di atas ya. Pastikan data ini lengkap ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau ini kita jumlahkan, material, bahan, mesin pengolahan sampah itu 227.500 ditambah 105
100 juta 500 105 juta ya, 105 juta ditambah 17 juta 500, nanti totalnya 350 juta. Dan setelah itu silahkan diupload foto sewaktu melaksanakan tanda tangan kontrak ya, tanda tangan kontrak. Oke, kita ambil saja foto sebagai contoh seperti ini, kita submit. Oke, untuk data kontrak sudah kita input lengkap ya. Coba kita cek dulu di apakah hasilnya. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Dan sistem akan mengunci langsung 350 juta, dan ini baru benar. Kalau kurang dari 350 juta atau lebih dari 350 juta, itu akan datanya akan anomali, tetap tersimpan ya, tapi nanti kami di KMT akan memberikan feedback ke kabupaten atau ke provinsi masing-masing untuk segera diperbaiki. Oke, ini untuk data kontrak sudah oke ya, berarti kontraknya 91 hari, kita tinggal ganti aja 25. Oke, ini akan jadi 90 hari. Dan data ini bisa diedit loh Bapak Ibu ya, ditimpa ya. Misal kalau memang ada kesalahan dalam penginputan bisa ditimpa. Oke, ini 90. Oke, kita lanjut. Selanjutnya untuk pelaku program, silahkan diklik ini. Oke, saya ini namanya KMP ya, silahkan diisi ya, nama ketua, jangan lupa nomor HP sesuai dengan nama pengurus ya. Email kalau tidak ada diisi 0 aja, tidak usah diisi strip ya, atau koma atau tanda petik, jangan, diisi 0 saja. Jenis kelamin silahkan dipilih. Selanjutnya sekretaris, silahkan diisi 0. Email kalau memang tidak ada diisi 0. Nomor telepon pasti ada nih, silahkan diisi angka lengkap. Jenis kelamin perempuan. Bendahara silahkan diisi, nomor HP-nya, email kalau memang tidak ada dibuat 0. Jenis kelamin laki-laki. Untuk kelompok pemanfaat dan pemelihara, ini jatuhnya KMP pemelihara ya. Yang di atas tadi adalah KMP-nya pelaksana, yang di bawah adalah KMP-nya melihara. Oke, biasanya pengurusnya nggak jauh beda, nanti silahkan diisi ya. Kalau memang ada perubahan pengurusnya atau diganti pengurusnya, silahkan diisi untuk pemelihara ya. Silahkan diisi lengkap-lengkap sama seperti di atas. Nama KMP-nya. Sorry. Emailnya sama seperti di atas ya. Kelamin laki-laki. Dan seluruhnya ya Bapak Ibu ya, diisi lengkap. Setelah diisi lengkap baru di submit.
Jadi data ini semuanya ada di RKI. Oke, kita tinggal isi bendahara, nomor HP-nya. Oke, setelah data dicek kembali, kalau sudah lengkap silahkan disubmit. Oke, data akan tersimpan. Kita lanjut, berarti kontrak dan pelaku program sudah diinput keduanya. Selanjutnya kita melakukan tutorial yang pencairan dana, dan ini agak berat ya Bapak Ibu ya, karena ini menyangkut pencairan dana LPJ RPDB. Oke, kita coba buka dulu di pencairan tahap 1 ya. Untuk pencairan tahap 1 itu kita masukkan dulu adalah nomor SPM ya. Jadi nomor SPM, nomor SP2D, tanggal SPM, tanggal SP2D, dan jumlahnya itu ada seluruhnya di dokumen SPM SP2D. Kalau memang tidak bisa berupa fisik, silahkan diminta nomornya saja dulu sambil menunggu dokumennya yang aslinya diserahkan nanti ke kita atau ke Korfas, atau kopiannya nggak masalah, bisa diupload. Contoh kita coba isi ya. Tanggal SP2D silahkan dipilih. SPM SP2D, biasanya SPM SP2D nggak terlampau jauh. Nomor SP2D. Ini tergantung dokumennya Bapak Ibu ya. Nanti dokumennya akan diberikan oleh PPK ke Korfas. Silakan nanti diminta ke Korfas. Dan data tersebut yang kita input. Untuk pencairan tahap 1 itu biasanya 245 juta untuk termin 1 ya. Oke. Selanjutnya yang paling penting itu adalah pengisian RPDB 1. Jadi nanti Bapak Ibu akan membuatkan RPDB ya, tahap 1. Biasanya sih ada yang 100 juta, ada yang 150, 120. Jadi kita ambil saja 100 juta. Selanjutnya tanggal RPDB kita input, dan format PDF LPD, laporan penggunaan dana LPD 1 ya. LPD 1. Oke, kita cari dulu RPDB ya, RPDB 1. Oke, seperti ini. RPDB 1, LPD 1, RPDB 2, LPD 2, RPDB 3, LPD 3. Oke, ini sebagai contoh ya. Berarti setiap desa itu ada yang untuk termin 1 itu ada yang 3 kali RPDB, ada yang 4 kali. Jadi tergantung provinsi, tergantung desanya, karena setiap provinsi berbeda-beda.
ada yang termin 1 4 kali RPDB, ada juga yang 5 kali RPDB, ada juga yang 3 kali RPDB. Kayak di Papua itu termin 1 hanya 1 kali RPDB full 100%, karena memang jarak. Untuk yang wilayah 1 rata-rata 3 kali RPDB. Oke, kita coba ini ya. Misalnya untuk RPDB 1 sudah diinput ya. Setelah itu jangan lupa diinput, diupload ya dokumen SPM berupa PDF, itu maksimal 10 mega. Jadi dokumen SPM-nya jangan lupa diupload. SPM termin 1 ya. Udah masuk. SP2D termin 1. SP2D termin 1. Oke. SPM termin 1, SP2D termin 1. Dan selanjutnya untuk berita acara pembayaran dan kwitansi itu nanti akan diberikan oleh PPK ke Korfas. Nanti Bapak Ibu silakan minta ke Korfasnya. Kwitansi ya, berita acara pembayaran. Jadi untuk termin 1 ada 1 dokumen berita acara pembayaran. Untuk termin 1 hanya 1 untuk kwitansi pembayaran termin 1. Oke. Berarti ini hanya 1 kali penginputan ya. Untuk 1 kali penginputan. Setelah itu kita submit. Setelah kita submit, ternyata Bapak Ibu akan melakukan RPDB 2 dan dananya sudah cair. Dananya 100 juta. 100 juta lagi. Oke. Silakan diinput. 24 jadi bulan 7. Oke, tanggal 19. Silakan dimasukkan RPDB 2, dokumen LPD 2 ini. Oke. Dan yang lain jangan diganggu karena data yang sebelumnya sudah tersave ya, sudah tersimpan semua ya. Oke, kita save. Berarti Bapak Ibu sudah memasukkan RPDB 2. 2 minggu setelah itu rupanya dilakukan penarikan yang terakhir ya, RPDB 3. Silahkan dipilih lagi. Yang 2 tadi sudah ya. RPDB 3 berarti tinggal 45 juta. Silahkan masukkan tanggalnya. Misalnya tanggal 31. Silahkan diupload dokumen LPD 3 nya atau RPDB 3. Oke. Seperti ini. Setelah itu kita submit. Dan data kita itu akan terisi RPDB 1, RPDB 2, RPDB 3, total 245. Dan di SIM kita itu untuk perhitungan wilayah 1 itu adalah 5 kali RPDB. Ya, 5 kali RPDB. Jadi untuk RPDB 4 silakan Bapak Ibu isi angka 0 ya. Setelah itu masukkan tanggal waktu penginputan. Format LPD-nya silakan diupload kertas kosong berupa PDF atau seperti ini juga tidak masalah. Untuk RPDB 5 juga seperti itu ya. Karena kita di wilayah 1 memakai 5 kali RPDB.
Jadi ini 0, ini 0 ya. Ini 0. Setelah itu kita submit. Oke. Hasil datanya seperti ini. RPDB 1 100 juta, RPDB 2 100 juta, RPDB 3 45 juta, total 245 juta. Ini untuk termin 1 ya. Setelah itu untuk RPDB 4 dan 5 dibuatkan 0 dan isi tanggal waktu penginputan, dan PDF-nya silahkan diupload PDF kertas kosong ya. Selanjutnya dokumen LPJ. Jadi rekapan dari seluruh RPDB 1 ya, RPDB 2 dan RPDB 3 itu nanti dikumpulkan menjadi LPJ ya, LPJ 1 atau laporan pertanggungjawaban dana ya di termin 1. Dokumennya nanti silahkan di-upload di sini dan maksimal 10 MB ya LPJ. Berita acara pembayaran LPJ-nya tidak ada ya. Oke, tidak ada dokumen. Nanti silakan ya Bapak Ibu ya cari dokumen atau siapkan dokumen LPJ 1 ya. Setelah itu di-upload di sini. Oke, kita ambil contoh aja ini sebagai LPJ 1. Oke, dan data lengkap itu hasilnya seperti ini ya. Ini terisi lengkap semua. RPDB 1, 2, 3 terisi lengkap, 4, 5 diisi 0. Dan SPM sudah ada dokumennya, SP2D, berita acara pembayaran, kwitansi, dan dokumen LPJ. Dan ini baru dikatakan data pencairan termin 1 100% ya. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau kami melakukan 4 kali RPDB? Bisa, kurang lebih sama. Misalnya ini pencairan RPDB 1 ya, 80 juta ya. RPDB 1, RPDB 2 70 juta. Ya. RPDB 3 itu 50. Oke. 50 juta. Total baru 200, dan RPDB 4 itu 45 juta. Tidak masalah. Dan masukkan tanggal RPDB asli ya. Jadi awal bulan Agustus ya. Saya 9 Agustus. Dan silahkan di-upload LPD 4. LPDB 4 ya. Kata LPD 4. Dan untuk yang kelimanya tetap angka 0 ya. Ini contoh untuk yang 4 kali RPDB. Oke, kita cek lagi. Dan yang wajib Bapak Ibu perhatikan adalah nilai RPDB 1, nilai RPDB 2, nilai RPDB 3, nilai RPDB 4 maupun 5 kali pencairan ya, itu totalnya sebanyak jumlah pencairan termin 1 yaitu 245 juta. Oke. Dan setelah selesai dokumen-dokumen di RPDB 1, 2, 3, 4, 5 ya, atau hanya kalau yang sekarang 1, 2, 3, 4,
Nanti berupa dokumennya akan divalidasi oleh tim teknis ya, berupa LPG 1. Dan dokumen tersebutlah yang Bapak Ibu nanti akan upload di sini. Kayaknya agak susah, tapi pas dokumennya ada Bapak Ibu akan cepat paham kok cara pengisian seperti ini. Dan tolong diperhatikan ya, wilayah 1 itu pengisiannya sampai 5, cukup sampai 5 ya, cukup sampai 5. 6 sampai 10 ini gimana? Dulu kejadian ada yang sampai 6 atau 7 kali RPDB. Kalau sekarang tidak ada lagi. Jadi kita batasi untuk wilayah 1 hanya sampai 5 untuk termin 1. Oke, seperti ini saja ya untuk pencairan dana untuk tahap 1. Kita submit dulu ya. Pokoknya pastikan ada dokumen-dokumen ini, tanggal dan nilai, jangan sampai ada yang kosong. Karena kosong aja 1 ya, itu berpengaruh dengan tidak 100%-nya di modul pencairan dana tahap 1. Oke, kita submit dulu di yang ini. Selanjutnya untuk pencairan dana tahap 2 atau termin 2. Kurang lebih sama ya. Untuk pencairan dana tahap 2 ini seperti biasa, nomor SPM termin 2 atau pencairan dana tahap 2. Nomor ini fleksibel ya, sesuai dengan dokumen yang Bapak Ibu terima. Tanggalnya silahkan diisi. Nomor SP2D silahkan diisi ya, sesuai dengan isi dokumennya SP2D. Ini sebagai contoh saja tanggal SP2D. Oke, jumlahnya untuk yang termin 2 itu 105. Tidak ada diberi angka titik atau koma ya, tetap diketikkan 105 juta tanpa tanda bantu ya, tanda baca. Biasanya untuk yang termin 2 ini RPDB-nya dibagi 2. Ada yang 50-55, ada yang 60-45. Jadi tergantung provinsi masing-masing. Kita ambil contoh aja, itu adalah 60-45. 60 juta. Silahkan dimasukkan tanggal RPDB. Oke. Silahkan dimasukkan silahkan dimasukkan dokumen LPD 1-nya untuk termin 2. Ini sudah saya siapkan LPDB 1 termin 2. Oke. Setelah itu silahkan diinput dokumen SPM termin 2. SPM termin 2, SP2D termin 2, berita acara pembayaran termin 2, dan kwitansi termin 2. Oke. Setelah itu kita submit. Ini karena kita baru menginput RPDB 1 di termin 2 atau secara totalnya RPDB 4 ya. Jadi untuk mempermudah Bapak Ibu, termin 1 RPDB 1, 2, 3 di pengisiannya di baris 1, 2, 3. Untuk termin 2 itu pengisiannya di 1, 2, 3.
atau hanya 2 kali, 1, 2. Oke, kita submit ini dulu. Selanjutnya data udah terisi, kita bisa input kembali untuk RPDB 2 ya. Sisa dana kita 45 juta. Tanggal RPDB pertengahan Agustus. Oke. Dokumen ya, dokumen LPD 2 nya silakan diinput. Oke, berarti ini sudah 100% ya. 100%, 45 juta tambah 60 juta, 105 juta. Setelah itu di submit dulu. Kita cek lagi ya. Kita cek lagi sudah tersimpan. Dan untuk RPDB 345 sama seperti tadi, silahkan diisi 0, tanggal kapan menginputkan datanya, habis itu beri kertas kosong berupa PDF atau seperti yang saya buat ini, tidak ada. Yang empatnya kurang lebih sama ya, agar data kita terisi 100% Bapak Ibu, jadi tidak kerja 2 kali. Oke, seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti apa? Kita cek lagi. RPDB 1, RPDB 2, RPDB 3 0, dokumen sudah diupload. RPDB 4 dokumen sudah diupload. RPDB 5 dokumen sudah diupload yang kosong ya, nilainya 0. Setelah itu dokumen LPG 2 atau pelaporan pencairan dana termin 2 yang paling bawah sekali, silakan nanti diupload LPG 2. Kita ambil aja ini sebagai contoh ya. Dan tolong dipastikan ya Bapak Ibu ya, untuk dokumen LPG itu wajib lengkap tanda tangan dan stempel. Jangan sampai Bapak Ibu nanti mengupload dokumennya itu tanda tangan dan stempelnya kurang. Nanti akan jadi temuan untuk pemeriksaan. Oke, kita submit. Kita cek lagi. Oke, berarti fix ya, semuanya lengkap. Ini baru datanya 100%. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau termin 2 itu 3 kali RPDB? Kurang lebih sama dengan yang tadi ya. Misalnya pencairan dananya 40 juta ya, yang RPDB 1, RPDB 2 45, RPDB 3 30, kurang lebih sama. Tanggalnya silahkan dimasukkan, tanggal sesuai dengan itu, dengan tanggal pelaporan kita ya, atau tanggal kita menarik data dana LPDB ya. Selanjutnya untuk LPD 3 nya silahkan dipilih, dimasukkan dokumen LPDB 3 termin 2. Oke. Berarti yang kosong itu 45. Ini kalau kejadian termin 2 3 kali RPDB. Berarti fix data kita itu sudah 100% ya, terisi lengkap di pencairan dana. Jadi ini sudah fix ya, udah bisa dicoba nanti ya dalam pengisian Bapak Ibu. Lanjut kita ke fisik dan keuangan. Oke, untuk fisik dan keuangan kita klik update ya. Jangan diklik ini, lihat ini cuma untuk melihat data yang sudah kita input. Kita update. Oke, yang pertama tugas Bapak Ibu adalah menginput minggu. Misal
Bapak Ibu menginput data ini di tanggal 10 Juni. Jadi kita lihat ranknya 5 sampai 11 Juni, berarti di minggu ke-13. Kalau pengisian data di 15 Juni, maka ranknya adalah minggunya adalah minggu 14, 12 Juni sampai 18 Juni. Kita coba dulu di tanggal 10 Juni ya, minggu ke-13. Setelah itu kita masukkan tahun 2024 ya. Selanjutnya kita isi ya. Jadi pengisian data SIM untuk yang progres fisik ini adalah kumulatif. Misalnya untuk yang minggu sekarang, material atau bahan itu realisasi 35 juta. Jadi total ya, bukan detailnya, total. Untuk operasional itu terpakai 1 juta. Untuk cash swadaya in cash-nya 0 ya. Untuk in can-nya ya, swadaya ya. Ini kolom swadaya. Kalau memang tidak ada, dibuatkan angka 0 semua. Selanjutnya, berapa orang sih tenaga kerja laki-laki yang bekerja pada minggu itu? Misalnya 6 orang. Untuk perempuan apakah ada? Rupanya tidak ada. Dan untuk hari kerja HOK itu kumulatif, itu nanti silakan dihitung ya, dan diperiksa oleh Korfas. Misalnya hari orang kerjanya itu misalnya 25 ya. Dan jumlah upah yang dikeluarkan misalkan 3 juta. Oke, 3 juta. Dan progres fisik di lapangan pada saat ini adalah 15%. Oke, cukup dibuat angka 15 saja. Dan jumlah bilik yang terbangun misalnya 2. Oke. Dan silahkan di-upload foto kondisi terakhir bangunan tersebut. Oke, kita ambil sebagai contoh aja ya. Ini berarti foto fisik yang 15% itu. Setelah itu submit data, dan di sistem kita akan muncul hasilnya seperti ini. Dan jika kita klik lihat ini, kita seperti belum update. Oke. Dan untuk pengisian selanjutnya, kita mau mengupdate data ya. Rupanya dalam minggu depannya, minggu ke-14 itu ada kenaikan progres fisik 10%. Kita tinggal update, klik update. Ya, klik update ini, dan ini adalah data minggu lalu. Ya, data minggu lalu. Bapak Ibu tinggal ganti minggunya aja. Berarti dilaporkan misalnya minggu ke-14 ya. Selanjutnya, bahan material itu realisasi dalam 1 minggu ke depannya itu 20 juta ya. 20 juta berarti 20 juta ditambah 35 juta, 55 juta. Untuk operasional itu 500.000 di minggu
satu minggu di minggu 14 itu. Berarti 500.000 ditambahkan 1.500.000. Oke ya, ini sama dan untuk tenaga kerja rupanya yang hadir itu ada 4 orang tambahannya ya, ada 4 orang, berarti 4 tambah 6 10 bagi 2 5. Ini dibagi 2 karena rata-rata ya tenaga kerja. Selanjutnya untuk yang hari HOK ya, HOK itu rupanya hari orang kerja hanya 15 hari orang kerja, berarti 40. 25 tambah 15 40. Dan upah itu bertambah 15 juta. Ini berapa? 3 juta. Bertambah 2 juta, berarti 5 juta. Nanti silakan Bapak Ibu tanyakan ke Korfas, karena Korfas lebih paham ya dalam pengisian laporan progres setiap minggu. Dan progres fisik kondisi sekarang di lapangan adalah 23%. Oke, silakan di input 23%, berarti ada kenaikan 8%. Dan jumlah bilik yang terbangun itu kondisi sekarang sudah menjadi 3. Dan silakan di input lagi ya foto terbaru di posisi 23%. Kita masalahnya data foto yang tahun 2023 tidak bisa kita tarik lagi. Ini sebagai contoh aja ya. Oke, silakan di submit. Maka di pelaporan akan muncul realisasi APBN 61.500.000 ya, dan progres fisik 23%. Ini belum diperbaiki oleh program. Oke, saya catat dulu nanti sebentar. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk pengisian progres fisik ya. Jadi silahkan diupdate kapan tanggalnya, silahkan dicek minggunya, silahkan diinput datanya. Jadi yang paling penting itu adalah hati-hati dalam penginputan minggu ini. Jadi mengacu ke tanggal berapa Bapak Ibu mengambil progres di lapangan ya, dan silakan diambil minggunya yang di sebelah kiri ini. Ranknya contohnya minggu ke-16, ranknya itu 26 Juni sampai 2 Juli. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Dan tolong dibaca juga realisasi kumulatif ya. Di seluruh data di bawah ini adalah kumulatif sampai data itu terisi 100% progres fisiknya. Oke, itu untuk fisik dan keuangan. Saya rasa kalau Bapak Ibu sudah mengisi data satu kali, untuk pengisian data kedua kalinya pasti lebih sudah paham. Selanjutnya kita cek kegiatan penguatan kapasitas. Kalau lebih seperti ini, jadi penguatan kapasitas ini adalah pelatihan tukang. Silakan diisi datanya. Kapan dilaksanakan penguatan kapasitas? Biasanya awal-awal sebelum dilaksanakan pembangunan. Oke, jumlah yang mengikuti kegiatan misalnya 12, laki-laki 10, 12, perempuan tidak ada kan, MBR-nya berapa, misalnya 11. Dan silahkan diupload foto pelatihan
penguatan kapasitas. Oke, kalau nggak salah ada fotonya. Ini contoh foto penguatan kapasitas. Oke, setelah lengkap, submit data. Kita cek datanya seperti apa. Fotonya belum loading, masih loading. Oh, nggak bisa tampil fotonya. Oke, kita lanjut aja ya. Untuk penguatan kapasitas kita reset dulu ya. Nampak hasil pengisian penguatan kapasitas ya seperti ini. Karena fotonya sudah tersimpan tapi nggak bisa tampil. Oke, tidak masalah, yang penting data-data yang ada sudah muncul ya, sudah tersimpan. Dan jangan takut, setelah kita upload foto tadi itu di sistem akan tersimpan. Kebetulan di pelaporannya tidak terbaca ya. Harusnya seperti tadi langsung muncul. Oke, kita coba ulang upload fotonya. Oke, tidak masalah Bapak Ibu, kita lanjut aja ya. Pastikan fotonya sudah di upload tadi ya, maksimal 10 mega. Oke, kita lanjut di kendala dan permasalahan. Ini kendala dan permasalahan ini adalah pelaporan ya. Apakah ada terjadi tanggal kejadian, tanggal permasalahan? Silahkan diinput berdasarkan ya, kejadian di lapangan. Tapi sebelum mengisi ini, mohon konsultasi dulu dengan Korfas atau dengan PPK. Kenapa? Karena kalau dilaporkan di aplikasi ini, maka kami di pusat akan mencek juga data ini, dan jika terjadi kesalahan yang agak berat ya, atau kesalahan yang sangat kritis ya, itu kami akan melakukan kunjungan monet. Jadi untuk kendala dan permasalahan, kalau memang terjadi, silakan konsultasi dulu dengan Korfas atau dengan tim teknis sebelum melakukan penginputan atau pelaporan di SIM kita, karena ini nanti jadi perhatian IBM pusat, biasanya seperti itu. Dan tahun kemarin tidak ada ya yang melaporkan, karena masalah tersebut selesai oleh Korfas dan tim teknis dan PPK provinsi masing-masing. Jadi tidak sampai permasalahannya ke IBM pusat atau ke KMT pusat ya. Jadi tolong hati-hati untuk melaporkan kendala dan permasalahan di SIM kita. Harus konsultasi dulu dengan Korfas maupun dengan PPK atau tim teknis. Selanjutnya, laporan bulanan. Oke, laporan bulanan ini wajib ya, wajib diupdate oleh TFL ya, masing-masing TFL. Kita klik update dan silahkan diisi sesuai dengan kapan Bapak Ibu mobilisasi, dan diinput 1 bulan, bukan 1 bulan, di 5 hari di awal bulan. Dan formatnya seperti biasa berupa PDF ya, berupa PDF maksimal
10 mega. Dan Korfas sudah paham kok. Korfas sudah paham, nanti diajarkan atau dituntun ya untuk membuat laporan bulanan, dan silahkan diupdate setiap bulan ya. Jadi setiap bulan wajib mengisi ini. Kalau kontrak Bapak Ibu 6 bulan ya berarti 6 kali 6 kali pengisian. Kalau 7 bulan atau 8 bulan silakan. Setelah di-upload yang pertama, di-submit. Bulan depannya tinggal pilih yang nomor 2, di-submit. Akan tersimpan di sistem kita. Oke, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Mulai dari ini yang part 2 ya. Mulai dari profil desa itu sampai laporan bulanan. Dan Bapak Ibu nanti bisa mencek data-data yang sudah diinput di Sanimas PAL-DS, dan hasil data yang Bapak Ibu input akan muncul di sini. Ya. Kita cek, kita contoh seperti ini. Dan ini bisa kita download ya, export to Excel, maka akan tersimpan di laptop atau komputer kita berupa dokumen Excel. Tahapan kegiatan juga kurang lebih sama ya. Bisa di download Excelnya. Dan kami ya, di KMT itu mengolah pelaporan di seluruh ini, pelaporan di Sanimas PAL-DS. Begitu juga dengan LPK maupun TPS 3R. Jadi seluruh data-data yang Bapak Ibu input tadi akan tersimpan dan Bapak Ibu bisa cek di sini. Data kontrak belum muncul, ini hang. Oke. Data keuangan misalnya yang kita input tadi, pencairan dana per lokasi akan muncul datanya nanti. Oke, ya seperti ini. Dan ini baru datanya lengkap. Ini kebetulan LPG-nya belum ya. Oh, bentar. Ada masalah. LPG 1, LPG 2. Ya, saya catat dulu sebentar. Saya pause dulu sebentar ya. Oke, ini ada tambahan ya, tambahan dari kami di KMT. Jadi data yang Bapak Ibu input itu kami juga sangat menghargai, dan kami buatkan suatu pelaporan ya, suatu pelaporan yang lengkap, detail, kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Sebentar, kita ambil contohnya yang pernah saya olah ya di tahun 2023. Oke, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi data-data Bapak Ibu nanti yang sudah terinput akan kami olah seperti ini. Dan kita mengambil itu secara keseluruhan laporan di aplikasi IBM ini. Kalau untuk Sanimas itu ada 16 modul yang kita ambil datanya sesuai dengan isian yang Bapak Ibu lakukan pengisian di SIM kita. Dan ini sebagai contoh ya, untuk yang Sanimas tahap 1 di tahun 2023 itu hanya 5 provinsi yang melakukan pengisian bisa 100%. Sementara 5 provinsi lagi itu masih banyak yang kurang. Jadi ini juga jadi perhatian bagi Bapak Ibu ya, TFL maupun Korfas.
Dan saya sampaikan ya, untuk keuntungan bagi provinsi yang cepat pelaksanaan di lapangan, baik Korpas maupun TFL-nya ya, misalnya kontraknya 6 bulan dan selesai pas 6 bulan. Dan untuk SK selanjutnya itu biasanya PPK langsung mengontrak tanpa mencari lagi Korpas dan TFL yang baru. Itu sudah kejadian di Sumsel kemarin. Dan di Sumbar malahan SK tahap 1 Korpasnya tetap itu, dan sebelum kontrak habis itu SIM dan lapangannya sudah selesai 100% di Sumbar ya. Karena Sumbar yang agak cepat ya. Tahap 2 itu Korpasnya masih tetap yang sama. Tahap 3 Korpasnya tetap yang sama. Kenapa? Karena memang pekerjaan di lapangan itu cepat ya. Habis itu SIM-nya juga lengkap. Jadi memang tergantung Bapak Ibu PPK maupun tim teknis maupun Korpas maupun TFL dalam mengatur strategi bagaimana di lapangan cepat selesai dan sesuai dengan juknis, dan pelaporan SIM-nya lengkap. Dan ini detail-detail isian data yang pernah Bapak Ibu lakukan. Dan kami di KMT menghitungnya detail, lengkap ya, lengkap. Kalau memang lengkap kami laporkan lengkap, kalau memang kurang ya kami laporkan kurang. Jadi kami mengolah datanya sampai sedetail ini. Seperti ini. Ada yang kurang ya seperti ini, akan ketahuan bolong-bolong datanya. Foto. Oke, kita coba cek Sumbar yang datanya 100, Sumsel juga 100, Sumber tahap 1 juga 100. Undetek. Kalau memang kurang ya ketahuan seperti ini. Jadi mungkin Bapak Ibu Korpas lebih selain di lapangan atau permintaan data-data dari KMT maupun dari PPK juga agak rajin lah membuka data SIM kita, atau sering mengecek data SIM yang masih di bagian mana saja yang masih kurang. Termasuk ini serah terima juga terdetek oleh kami. Ini tahap 3 ya. Tahap 1 kurang lebih seperti ini. Ini Aceh juga banyak kurang ya datanya. Sumatera Barat full semua. Ini Jambi ya, satu ini Jambi, Riau. Jambi full yang 2023 SK tahap 1. Begitu seterusnya Bapak Ibu ya. Kami ceknya per modul, 16 modul, termasuk yang isian RPDB tadi kita ambil semua. Ini yang 100 contohnya, Sumsel Sumber 100. Jadi akan ketahuan. Jadi kami tidak bisa juga ditipu karena memang kami ambil detail data-data yang ada di SIM. Dia akan ketahuan di mana data yang masih kurang. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Dan jangan takut, data ini kami share setiap minggu. Jadi ada informasi terbaru ya. Untuk cut off data itu hari Senin jam 12 siang. Jadi silahkan dilakukan penginputan hari sebelum hari Senin jam 12 siang. Karena jam 12 siang hari Senin itu saya menarik laporan semua data SIM untuk saya olah
3 hari ke depannya. Berarti hari Rabu malam sebelum jam 24.00 saya sudah share capaian data SIM Bapak Ibu ya ke Korfas ya. Nanti silahkan diminta ke Korfas ya. Dan ada tambahan lagi yang terbaru, nanti data ini akan kami berikan ke tim teknis atau PPK, karena kami ada rencana buat grup satu lagi yang berisi tim teknis dan PPK masing-masing provinsi. Dan Bapak Ibu Korfas bisa mengecek data-data yang kurang melalui Excel ini. Contoh di Kepulauan Riau, tahapan kegiatan Kepri tahap 1. Silahkan dicari di sini Bapak Ibu, karena ini memang butuh waktu ya. Atau bisa juga dipakai filter. Ini filternya udah saya buat. Bapak Ibu tinggal atur aja lagi. Kepri di bawah. Oke. Dan ini di bagian mana sih yang kurang? Oh, di bagian penutupan rekening, serah terima, PHBS 3, dan operasional dan pemeliharaan. Dan ini saya buat setiap minggu loh. Untuk Sanimas, LPK Swakalola, LPK kontraktual, dan TPS 3R. Saya kirimkan paling lambat hari Rabu sebelum jam 24.00 di grup Korfas. Jadi Bapak Ibu TFL silahkan hari Kamisnya minta ke Korfas. Bisa dicek data-data di bagian mana saja yang kurang. Oke, ini yang data tahun 2023 ya. Kita lanjut. Selanjutnya untuk Bapak Ibu, karena kami di KMT akan sering nanti berhubungan dengan Bapak Ibu Korfas. Kalau jika ada kendala pas waktu pengisian SIM, apapun kendalanya, seperti data tidak tersimpan, akun TFL tidak bisa login, dan sebagainya, menyangkut masalah SIM IBM, Bapak Ibu Korfas bisa japri saya. Saya standby kok untuk mengurus SIM ini. Dan nanti awal-awal kontrak Bapak Ibu Korfas, nanti kita juga ada pertemuan Zoom untuk memberikan video ini untuk dipelajari oleh Korfas dan TFL. Oke, untuk penginputan sudah, untuk pelaporan sudah, laporan bulanan sudah ya. Nah, ini sih enggak, progres mingguan ya. Ini dari SIM yang progres tadi yang diambil. Oke, saya rasa tidak ada lagi ya untuk yang Sanimas. Untuk penginputan SIM saya rasa sudah lengkap secara keseluruhan ya, mulai dari profil sampai dengan laporan bulanan kita sudah jabarkan. Dan catatan juga, mohon dokumen yang diupload ke aplikasi SIM IBM kita adalah dokumen yang sudah lengkap, tanda tangan dan stempel.
Kenapa? Karena nanti kami akan memeriksa, dan jika ada dokumen yang belum ada tanda tangan dan stempel, kami akan konfirmasi kembali ke PPK-nya atau tim teknis. Karena kami mengambil data tersebut se-Indonesia dan kami melakukan pengecekan. Jadi daripada kerja 2 kali, Bapak Ibu, mohon dicek kembali sebelum diupload ke SIM kita. Oke, saya rasa cukup. Nanti kalau ada perubahan-perubahan di aplikasi kita, ada penambahan-penambahan aplikasi kita, nanti akan saya japri ke grup Korvas. Dan jikalau ada penambahan item baru, nanti akan saya buatkan videonya juga, tambahan tersebut, dan akan saya share juga ke grup Korvas untuk disampaikan ke TFL. Oke, saya rasa cukup karena sudah panjang juga. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan video ini Bapak Ibu Korvas yang baru maupun yang lama, Bapak Ibu TFL baru maupun yang lama, bisa memahami dan bisa lebih aktif lagi atau lebih rajin lagi dalam melakukan penginputan data SIM IBM Sanitasi. Mohon dijaga nama baik PPK-nya. Kenapa? Karena setiap bulannya itu IBM pusat atau direktorat pasti menagih datanya bagaimana. Mohon dijaga nama baik PPK Bapak Ibu di provinsi masing-masing. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.